Mr. James. What do you feel in this place with around people here? I feel very much loved, And then, and people are good here in Indonesia, And then, and the people are friendly, and not no hate in this country like in America. There's a lot of hate in America. apa? jadi beliaunya itu sayang sama orang sini, suka banget, dan secara besar dia itu wait a minute. Please repeat. Repeat please. What? Repeat. Just Balenono, say balenono. again. Say it again. About America? Yes. All right, there's a lot of hate in America, and there's a lot of peace and love in your country in Indonesia. I see that with my own eyes. Jadi Amerika itu banyak kebencian dan kejahatan, tapi Wah, itu Pak. Nah, diantarkan ke Mr. James buat penguat keimanan kita. Ya. Coba disapa, yang dampingi Pak. Apa dikei mic sitok engkas ya? Nggih penerjemah sandingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten Gus Habib, nama saya Sri Suwartati. My name is Sri. I come just today from Jakarta. I just wanted to know, maybe this is what you think about Islam. Yes, because this is I think you have experience or you know about Islam before, but what you think mostly about Islam? Why you think I should become mualaf? That is only like that. Sorry, maybe yes. Duh, ST iki wonge lengkap. Bahasa Inggris, Arab, Eropa Nyuwun ngapunten, menguasai. Gus. Iya enggak apa-apa, Bu Sri ya? Nggih. Jakarta. Ya, Loh, asli dari Jakarta? nggih. Berangkat dari Jakarta? Ya dari Jakarta, cuma saudaraku ngajak ke sini, aku nggak tahu sama sekali, cuman dia bilang tentang Maulid Sintuhduror. Masya Jadi Allah. aku cuman penasaran, aku datang sini. Pertama kali. Pertama kali nggih. Luar biasa, Masya Allah, Bu Sri. Makasih loh, Bu Sri. Nggih. Coba, Mr. James, you jawab. Kalam-kalam walau kolilan. It's a better religion. Mikir cedek no, Mister. What you think about Islam? Why you decide about become mualaf? Very honest and very truthful. As only like that, because maybe some issue, some about you hear about Islam, then mostly in US and something like Islam is mostly Islamophobia is people a lot of know about Islamophobia. Then why you choose you understand about Islam? Why? It's only I just curious about that. Why you become like that? Sorry. Nganu, Bu Sri, mengke kalih jenengan artek nih, mesakne cacah ra paham. Nyuwun ngapunten Gus. Nek kula paham-paham mawon. Maksud pertanyaan saya Iya. cuma pengen tahu tentang mengapa beliau Pilih mualaf. memutuskan menjadi mualaf. Apa yang pertama kali beliau pikirkan tentang Islam? Karena terlalu banyak isu di Amerika sana tentang Islamophobia. Yeah. Ayo coba cerita. The reason why I became Islam because I did not like the way America treated is the Palestine people and that Israel did not own the land, and I believe that Islam is the truth religion. I see. Okay. Gimana? Dian jawab apa? Kalau saya tahu kasihan anak-anak ini loh, ngowoh semua. Anak-anak ngowoh semua, kasihan. Intinya aja ya Gus, intinya adalah tentang Islam adalah agama yang percaya buat beliau dan dia karena ada against dengan Palestina di peperangan gitu. Bener. Jadi dia lebih consider about Berarti itu. Bu Sri memang bisa. Loh, enggak. Iki ya Las Vegas iki mburi tato iki. Enggak, Kak, kemarin waktu
waktu sebelum syahadat itu tak tanya, kenapa? Beliau memang jawab seperti itu. Jadi di sana ketika di mana Texas, dia nggak begitu suka kalau orang-orang itu yang banyak membela Israel, dia nggak suka. Orang-orang kok membenci Palestina itu dia nggak suka. Makanya salah satu itu menjadi penyebabnya ya kayak yang disampaikan Bu Sri itu tadi. Yes, Ustadz Mustafa. Yes. Yes, piye. Thank you, Mr. James. Nice to know you. Nice to know you too. Yeah, thank you. Thank you Bu Sri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bentar Bu Sri. Ngapunten. Jenengan guru bahasa Inggris. Boten saya. Udah kok luwes bahasa Inggris. Karena saya lebih banyak perjalanan ke luar negeri, saya punya bisnis ada di luar negeri juga. Wah. Ngapunten. Nganu Bu Sri. Yeah. Nah ini di Jawa Timur berapa hari? 5 hari. Oh berarti awalnya kesini nggak tahu, cuma diajak saudara. Yeah. Oh tapi kok bisa nggih orang mana aslinya? Jawa, Surabaya. Siap. Cuman saya lahir besar di Jakarta. Lah itu saudaranya rumahnya mana? Desa apa? Krian Mojokerto. Ini tadi berangkat dari Krian, Boten dari Kediri. rumah temen saudara. Bukan, anak saya dinas dia dokter di Puskesmas Pesantren Kediri. Wah tepuk tangan buat Bu Sri, istimewa. Punten. Pasti Pak dokter apa Bu dokter anaknya? Bu dokter. Wah Bu dokter seneng ibu pinter bahasa Inggris. Kaya gusing ini. Nggih. Ya. Gimana komentar jenengan tentang Maulid Simbudurar malam hari ini gimana Bu Sri? Alhamdulillah benar-benar berbeda dengan apa yang pernah saya datang, juga beberapa di tempat saya suka datang juga. Kalau di bulan Ramadan di sini berbeda suasananya. Apa yang dirasakan di sini? Enggak tahu ya, Gus, cuman perasaannya lebih gimana ya? Ya Merasuk. boten merasuk, cuman kayaknya saya merasa saya berada di Raudhah. Masya Allah. Ngeri Pak, ngeri. Wah ning Raudhah, wis kaya ning Madinah kae lho, Pak. Ya Allah, dredeg aku malian. Ngeri aku. Kowe kok sahabat sapa kowe, Pak? Sahabat selawat. Makasih Bu Sri, mohon maaf kalau banyak salahnya ya. Kapan-kapan kesini lagi Bu Sri. Insya Allah. Yeah, thank you very much, thank you. My pleasure. Yes, you're welcome. Loh, usahaku ning luar negeri akeh. Kaya Bu Sri aku kongsi karo Amerika, Rusia. Nggih, ngapunten. Pak Mustafa, coba mic-nya dengan Pak Mustafa sebelahnya Mr. James biar bisa menjelaskan buat motivasi kita semua. Mic-nya dikasihkan itu sebelahnya Mr. James. Mr. James kan pidato. Yes? What? Mr. James? Di, mic-e weh no to. Oh iya. Pak Mustafa, coba jelaskan, ceritakan gimana kehadiran Mr. James di sini. Ini Pak Mustafa ini, jenengan perkenalan dulu Pak Mustafa. Habib juga biar tahu ceritanya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ita udah beri waktu kepada kami untuk hadir sini. Awal mula kami ketemu itu di TikTok, Gus. Di TikTok? Iya, jadi saya itu live di TikTok. Siap. Ada gift, saya menghibur gitu. Terus dia masuk ke live saya, terus ngobrol. Siap. Dia menginginkan untuk bisa hadir di Indonesia. Yes. Nah, setelah ngobrol saya tahu maksud dia. Terus saya kasih nomor WA saya, nyambung akhirnya. Di situ saya tahu beliau tuh inginnya tinggal di Indonesia untuk belajar Islam lebih baik lagi. Terus ingin gabung dengan keluarga yang dia inginkan, karena di sana beliaunya itu tidak ada keluarga yang dia ikuti. Sebatangkara di sana. Di sana Sebatangkara. Ya, Sebatangkara. Terus dia itu punya 5 saudara, yang 1, 2 ada meninggal, yang 3 itu putri tapi tidak akur, tinggalnya agak jauh gitu. Terus dia yang
Terakhir itu putra, adiknya itu putra, the boy, diadopsi oleh orang lain saat dia umur 12 tahun, adiknya itu umur setahun. Nah, saat dia first call dengan saya, ya WA itu tahu anak saya, yang masih kecil, masih TKB. Dia ingat adiknya dulu. Waktu melihat anak jenengan. Anak saya, nggih. Di situ dia semakin mantep ingin silaturahmi ke tempat saya. Nggih. Akhirnya dari Texas ke sini Iya, terbang ke sini itu sendiri. sendirian. Masya Allah. 36 jam. Luar di jalan. biasa. Sendirian. Izin ngapunten. Beliau Mr. James ini mulai tertarik Islam itu mulai di Amerika. Ini memperjelas yang tadi komunikasinya sama Bu Sri. Mulai dari Amerika apa ketika sudah bertemu jenengan melihat situasi di sini? Di Amerika. Oh, jadi waktu di Amerika sudah tertarik dengan Islam. Iya, sudah. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi kalau dulu itu di tempat dia kan ada banyak orang yang fobia Islam. Oh, iya. Nah, jadi kalau teman tangganya ngomongin Islam terus menjanjikan itu nggak terima. Oh, Emosi gitu rasanya. emosi. Marah, nggak terima lah. Inggrisnya esmosi itu. Apa yang membuat tertarik kata dia waktu cerita ke jenengan Pak Mustafa sama Islam itu? What do you interest to Islam? Why to Bapak Islam? Interesting Islam, why? I'm embarrassed. Close. Yes. Very good. Islam is real religion. Oh. Like Enggak kulino, wong apik Pak, enggak kulino nyekel mic. Yes, yes. I'm very happy being Islam. Dia di Islam itu bahagia, sangat bahagia. How do I do it? I'm nervous. There's so many people. beliaunya itu katanya nervous, grogi dilihat orang banyak kayak gini. Oh, Jadi nggak bisa bicara banyak katanya. oh, dereng kulina, Iya, dereng kulina. dereng kulina. Siap, siap, siap. Kemarin gimana ceritanya kok bisa mualaf ke sini? Ceritanya gimana? Sama saudara itu diarahkan ke Gus Ikdam, terus diminta untuk datang ke pondok. Awal tuh saya datang ke depan sini, nggak ada yang Nggak ada, besok, tutup, nggih, nggak ada yang nggih. besok. Gimana caranya ketemu Ikdam? Terus saya mikir gini, ditanya sama adik saya itu gini. Biasanya kalau pagi itu Gus Ikdam ngecek orang pasang paving di belakang, gitu. Oh iya nek sing niteni ya. Wis gak aman iki berarti. Nggih, terus. Terus saya akhirnya muter ke belakang sana melihat jenengan pakai kaos putih. Langsung aja, Iya. itu Gus Ikdam, langsungnya ke mendatangi jenengan kemarin. Jadi pagi itu saya cari waktu yang pokoknya nggak bisa ditemui orang. Saya biar bisa lihat bangunan, ngontrol santri dan sebagainya. Dan beliau itu tahu, ketemu. Terus moro-moro nggo wong Texas iki. Keren nih, Mr. James. Dan ini pengen banget ini hidup di Indonesia. Doakan bisa hidup di Indonesia. Amin. Biar tambah istiqomah nanti, biar dekat para ulama kayak malam hari ini. Bisa ditanya malam hari ini apa yang dirasakan Mr. James? What do you feel in this place with around people here? I feel very much loved, And then, and people are good here in Indonesia, And then, and the people are friendly, and not no hate in this country like in America. There's a lot of hate in America. apa? jadi beliaunya itu sayang sama orang sini, suka banget, dan secara besar dia itu wait a minute. Please repeat. Repeat please. What? Repeat. Balenono, balenono. Say it again. About America? Yes. All right, there's a lot of hate in America, and there's a lot of peace and love in your country in Indonesia. I see that with my own eyes. Jadi Amerika itu banyak kebencian dan kejahatan, tapi di sini beda. Banyak kasih sayang, pengertian, kebaikan gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini. Makanya ini sangat aneh ketika ada orang lahir di Indonesia, bahkan nanti matinya juga dikubur di Indonesia,
tapi tidak cinta dengan Indonesia sangat aneh. Orang Texas, orang Amerika saja kayak Mr. James datang ke sini seneng, cinta dengan Indonesia. Nah, berarti kan yang parah itu perasaan kita sendiri, bener nggak? Nah, bahkan kata Pak Mustafa ini tadi, ketika di rumahnya Pak Mustafa itu hari-harinya seneng keluar, awor tonggo-tonggo. Jadi ruh tonggo-tonggo serawung, ngobrol. Grab ya piye. Jadi roh tonggo-tonggo ning ngarep omah ya seneng, beliau seneng. Luar biasa. Makanya kerukunan itu penting. Kerukunan itu penting, makanya seluruh Sabilul Tobah di Nusantara ataupun yang ada di luar negeri, monggo kita semua serukan terus kerukunan. Cintai bangsa ini agar kita semua hidup di negara ini dengan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.